Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sequel Cinema. Kali ini kita akan bahas film Words of Evil Season 1 episode 1. Film ini menceritakan tentang polisi rendahan yang dihina oleh keluarga mertua dan terancam tidak mendapat promosi jabatan karena ayahnya adalah pecandu narkoba yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Dan seorang mantan DJ yang menjadi gangster karena ingin mempunyai klub sendiri di Gangnam, Korea. Dan ia menjalankan bisnis narkoba yang sangat pesat di Gangnam yang diperankan oleh Wi Ha-jun. Karena bisnis narkobanya, akhirnya polisi memerintahkan Ji Chang-wook untuk menyamar dan masuk ke dalam gangster yang dipimpin oleh Wi Ha-jun. Oke Sobat Sequel Cinema, siapkan kopi dan sebatnya dan saksikan alur cerita film ini. Cekicrot. Kisah dimulai ketika Park Jun-mo berkunjung ke rumah mertuanya bersama sang istri untuk merayakan kenaikan pangkat dari sang istri. Di sana, Park Jun-mo direndahkan dan dihakimi oleh kakak dari sang istri karena Jun-mo hanya berpangkat sebagai detektif rendahan di wilayah pedesaan. Scene berganti pada Jung Gi-cheol, seorang DJ yang cukup terkenal di wilayah Gangnam. Ia ditawari untuk bergabung dengan gangster dan diiming-imingi akan diberikan klubnya sendiri. Satu tahun kemudian, Gi-cheol telah resmi bergabung dengan gangster selama 1 tahun. Gi-cheol pun menagih janji kepada Tuan Jang karena setahun yang lalu ia sempat dijanjikan akan diberikan klub sendiri. Namun Tuan Jang nampaknya berat memberikan janjinya itu. Gi-cheol pun mengajukan saran agar ia bisa menjalankan bisnisnya sendiri karena Gi-cheol pernah menjalani bisnis narkoba. Ia meminta Tuan Jang mendanai penjualan narkoba yang akan dijalankannya, tetapi Tuan Jang menolak dan mengolok-olok Jung Gi-cheol dan memperingatkannya agar tidak cari mati. Scene berganti ketika Gi-cheol membicarakan permintaannya yang ditolak oleh Tuan Jang dan berbicara kepada teman-temannya. Teman-teman Gi-cheol pun sangat marah. Mereka pun membuat rencana untuk menyingkirkan Tuan Jang. Gi-cheol membangun aliansi dengan gangster lain dan bertemu dengan ketua gangster lain. Gi-cheol membuat kesepakatan untuk menghancurkan Tuan Jang dan para anak buahnya. Dengan bayaran 2 klub yang ada di Gangnam akan diberikan kepada gangster tersebut. Gi-cheol menyewa sebuah hotel kecil untuk memancing Tuan Jang dan para anak buahnya berlibur di hotel tersebut. Tanpa tamu satupun, hanya satu rombongan Tuan Jang, dan rombongan Tuan Jang pun datang ke hotel menikmati jamuan makan dari Jung Gi-cheol. Setelah malam tiba, Gi-cheol mulai melancarkan aksinya dan memerintahkan kepada Tae-ho untuk memberi kode kepada gangster lain yang telah beraliansi dengan Jung Gi-cheol. Akhirnya misi dilancarkan, satu persatu anak buah Tuan Jang dibantai habis-habisan dan disatroni di dalam kamar masing-masing. Tetapi rencana tidak semulus ekspektasi. Ada anak buah Tuan Jang yang melihat pembantaian ini dan menekan alarm. Sehingga rombongan Tuan Jang terbangun semua dan bertemu dengan rombongan Gi-cheol. Tidak lama kemudian mereka tawuran dan saling bantai satu sama lainnya. Karena kalah jumlah dan kalah persiapan, anak buah Tuan Jang pun habis dibantai dan tersisa hanya Tuan Jang. Tuan Jang pun kabur, lalu dikejar oleh Tae-ho dan Jung Gi-cheol. Tetapi Tuan Jang terpojok di aula dan dihadang oleh aliansi dari Jung Gi-cheol si pengguna pisau. Oke. Di saat memborgol Tuan Jang, Tae-ho pun melakukan kesalahan sehingga Tae-ho terbunuh oleh Tuan Jang. Karena Tae-ho terbunuh, Jung Gi-cheol pun sangat marah dan membantai membabi buta kepada Tuan Jang sehingga Tuan Jang juga terbunuh.
Scene beralih ke Busan, di mana Jung Ki-cheol memfitnah Tuan Jang dan ia meminta wilayah Gangnam kepada pimpinan gangster. Singkat cerita, bisnis narkoba Ki-cheol pun akhirnya berjalan. Di satu sisi, polisi telah menyelidiki kasus narkoba yang mengakibatkan korban overdosis. Dan pihak polisi memerintahkan Park Jun-mo untuk menyamar dan menyelidiki kasus narkoba tersebut. Polisi memerintahkan Park Jun-mo untuk masuk ke dalam geng dan terlibat dalam semua aktivitas geng supaya bisa menangkap pelakunya. Namun, Park Jun-mo menolak. Beberapa waktu kemudian kepala jaksa datang dan memerintahkan Park Jun-mo untuk melaksanakan penyamaran. Dengan ancaman jika Jun-mo menolak tidak akan ada promosi jabatan untuknya karena ayah Park Jun-mo adalah pecandu narkoba. 나라도 마약 중독자 아버지 둔 사람은 승진 안 시킬 것 같은데. Kepala jaksa menjanjikan bonus yang sangat besar dan promosi khusus untuk Park Jun-mo setelah kasus berhasil diselesaikan. Akhirnya Park Jun-mo pun menyetujuinya, tetapi Park Jun-mo membuat kesepakatan baru dengan kepala jaksa. Park Jun-mo meminta jika ia berhasil menyelesaikan kasus ini, ia meminta naik 2 pangkat sekaligus. Dan ia tidak mau bonus sama sekali. 2계급 특진 시켜주십시오. Kepala jaksa pun menyetujui persyaratan itu. Kemudian Park Jun-mo mempelajari kasus ini dan bersiap untuk melaksanakan penyamaran dengan nama samaran juga, yaitu sebagai sepupu Kwon Tae-ho yang terbunuh oleh Tuan Jang pada saat pembantaian di hotel tengah hutan. Jun-mo menyamar sebagai Kwon Sueng-ho dan memiliki misi untuk menyusup ke dalam anggota Serikat Gangnam dan mendekati Jung Ki-cheol untuk tahu lebih banyak aktivitas Serikat Gangnam. 정기철, 대한민국 최악의 마약 범죄. Dengan berbekal arloji milik Sersan Jang yang diambil oleh Kwon Tae-ho, Jun-mo mencoba menarik perhatian dari Jung Ki-cheol di rumah makan Sigaek dan meminta bertemu dengan Jung Ki-cheol. Setelah membuat keributan dan menghajar anak buah Jung Ki-cheol, akhirnya Jung Ki-cheol pun tertarik dan datang menemuinya untuk memberi pelajaran etika. Tetapi justru Jung Ki-cheol tertarik kepadanya karena ia melihat Park Jun-mo memakai jam tangan milik Kwon Tae-ho. Mereka pun berpandangan, saling tatapan tajam dan film pun selesai. Oke teman-teman, episode season 1 ini telah selesai dan kita akan segera up episode 2-nya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk mengaktifkan notifikasi terbaru dari kami. See you.